السلام عليكم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأممي يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والمنه والرسول وتوبة الناس وصالح الجسد وروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على مشايخنا وصل إلى الحبيب علي بن محمد الهمسي وسمى إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الهمسي وسمى إلى الحبيب أحمد وحبيب علي بن حسين العطار وسمى إلى الحبيب سعيد أحمد جدا وأصولهم وأفرهم من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأصالهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kita bacakan surat Al-Fatihah sekali lagi untuk almarhum-almarhumah yang tertulis dalam lembaran kertas ini. Allah Maha tahu apa yang tertulis. Kita bacakan surat Al-Fatihah mobil khususnya untuk orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min rajannah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sama-sama duduk di majelis kita yang mana ini malam hari ini perdana kagak ada fotokopian. Tapi alhamdulillah kalau misalnya para jamaah pengen fotokopian selesai kajian tinggal temuin saya sudah bawa cuman 50 lembar aja ya. Nah, kemarin yang udah di fotokopi yang kemarin ini yang sekarang ada terjemahannya. Alhamdulillah. Walaupun gula tadi 320 ya, tapi alhamdulillah Allah kasih kekuatan berkah doa antum semua. Ya, jadi nanti kalau mau kertas ini silahkan ambil setelah kajian, tapi ada tapinya. Dengan syarat dibawa pulang, jangan dibuang di masjid. Karena pengurus masjid ya mengumumkan bahwasanya setiap kajian jangan sampai ada kertas kajian yang berserakan di masjid ya. Jadi saya mohon para jamaah kalau misal nanti pengen kertas ini silahkan datang setelah kajian minta sama saya.
nanti bisa dibawa pulang ya, gratis insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita ya. Mudah-mudahan nanti pekan depan ini kitab sudah jadi ya, walaupun sekarang masih dalam tahap pengoreksian. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Dari Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwasanya Rasul pernah ditanya oleh seseorang tentang apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah. Ya. Kalau sahabat kalau nanya ke Rasulullah nggak panjang-panjang lebar. Sahabat cuma tanya satu hal. Ya Rasulullah, murni bi amalin adkhulu bihil jannah. Perintahkanlah aku tentang amal yang dengan amal tersebut saya bisa masuk surga. Itu pertanyaan sahabat. Ya. Kalau kita kan pertanyaannya macam-macam. Ada jamaah saya nanya, Ustadz, ya, apa hukumnya membasuh bulu hidung yang panjangnya keluar 1 meter? Kan kalau kita wudhu kan membasuh yang zahir, ya. Membasuh apa? Yang zahir. Andeng-andeng kita atau tai lalat, kadang-kadang ada rambutnya, itu rambut wajib dibasuh. Tapi ada pertanyaan, Ustaz, kalau ada orang bulu hidungnya panjang sampai keluar, apakah bulu hidung itu wajib dibasuh? Itu kan pertanyaan yang mungkin ya memang bagus sih ya, bagus namanya pertanyaan kan, cuman kagak intinya nggak ke surga. Ya. Kalau bisa pertanyaan kita yang mana pertanyaan itu bisa masukin kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sahabat nanya sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana sahabat bisa masuk ke dalam surga. Apa kata Rasul katakan? Qala at-taqwa wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dalam hadis lain banyak. Ya, saya lagi nulis buku, judulnya judulnya amalan yang membuat orang masuk surga. Ya. Saya kasih nama kalau nggak salah Miftahul Jannah, kunci surga. Nah, di antara kunci surga adalah silaturahim. Apa? Ini banyak orang yang keliru memahami kata silaturahim. Makna silaturahim hakikatnya maknanya silah ar-rahim, menyambung rahim yang ada hubungannya dengan rahim kita, ya, atau kekerabatan. Jadi kalau orang memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan mungkin dengan temannya karena satu dua lain hal, maka orang tersebut hakikatnya tidak disebut mutusin silaturahim, ya, hakikatnya. Tapi yang paling dituntut oleh kita adalah jangan sampai memutuskan hubungan dengan orang yang ada pertalian darah dengan kita. Ya. Jangan sampai memutuskan hubungan dengan orang yang ada apanya? Pertalian darah dengan kita. Itulah yang disebut dengan memutuskan silaturahim. Meskipun kita juga nggak boleh saudara kita yang muslim kita jauhin selama 3 hari, nggak boleh. Tapi yang disebut nyambung silaturahim adalah menyambung hubungan kepada kerabat terdekat kita, wabil khusus saudara kita, ya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, ini majelis kagak bakal turun rahmat kalau di sini ada yang memutuskan tali hubungannya dengan keluarganya, mau itu adiknya, empoknya, saudaranya, bibinya, besannya, nggak boleh kita putuskan silaturahim. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan tidak akan turun rahmat Allah di sebuah perkumpulan yang di situ ada orang yang mutusin silaturahim. Bagaimana orang yang mutusin silaturahimnya? Toh majelisnya aja yang cuman orang duduk di situ nggak dapat rahmat dari Allah. Maka saya usikum wa ya nafsi bitaqwallah, para jamaah yang masih memiliki masalah dengan keluarga, tolong selesaikan dengan segera. Kita nggak tahu umur kapan, bisa jadi besok atau mungkin minggu atau mungkin dan lain sebagainya, kita nggak tahu umur. Ya, makanya biar berkah ini majelis, sambung lagi hubungan dengan kerabat dan keluarga kita. Jangan pakai ada kata apa?
Dia kan udah nyakitin saya Ustadz. Kemarin ada saya punya jamaah begitu, musuhan sama saudaranya, mau berangkat umroh. Ini saya bilangin, bapak sambung tali silaturahim dengan saudara. Ya. Meskipun berat di hati karena pernah menyakiti kita, tapi ingat Rasulullah. Saya bilang Rasulullah selama 13 tahun di Mekah disakiti oleh orang-orang kafir. Rasul diboikot sampai 3 tahun keluar kota Mekah, tinggal di pesisir kota Mekah bersama istri dan pamannya, sampai makan dedaunan karena saking gak ada makanan. Tapi apa yang Rasul kerjakan tatkala kembali ke Mekah, Fathu Mekah? Apakah Rasul balas dendam? Apakah Rasul membunuh mereka? Apakah Rasul mengobrak-abrik rumah mereka karena Rasul sudah berhasil mengalahkan mereka? Enggak. Rasul dengan lapang memaafkan seluruh apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir. Itu akhlak yang insya Allah mudah-mudahan selepas kita kajian ini Allah berikan hati kita lapang. Allah jadikan hati kita kayak hati Nabi Muhammad, hati yang suka memaafkan orang yang menyalahkan kita, memaafkan orang yang menyakiti kita, memaafkan orang yang menzalimi kita. Itulah hati umat Nabi Muhammad. Ya. Maka kembali lagi, ya, silaturahim adalah hal yang bisa cepat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini takwa, ya. Ma huwa taqwa, apa itu takwa? Kita sering dengar di khotib. Khotib Jumat bilang, "Usikum wa nafsi bi taqwallah." Saya wasiatkan kalian untuk takwa sama Allah. Kira-kira takwa itu maknanya apa? Ya. Kata ulama, makna takwa adalah imtithalu awamirillah, mengerjakan segenap perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala larangannya. Ini makna pendek tapi sebenarnya luas. Ya. Kata Allah dalam Quran, wal aqibatu lil muttaqin. Hasil ujung yang baik buat orang bertakwa. Ya. Maka saya pernah sampaikan dulu, orang dapat sakit. Sakit itu ada dua, imma bala, imma ujian. Ya. Bala adalah hal yang menimpa kita setelah kita ketimpa, kita bangkrut. Tapi ujian kalau menimpa kita, naik derajat kita. Nah, ini pun sama, ya. Kalau kita mengerjakan takwa, kita bertakwa, apaan aja urusan kita sebenarnya baik, ya. Kita kerjakan seluruh perintah Allah. Sholat 5 waktu kita kerjain, puasa Ramadan kita kerjain, zakat, baik sama orang, bakti sama orang tua, menuntut ilmu, semua hal yang wajib kita kerjakan, yang kita bisa. Ditambah kita meninggalkan larangan Allah, ninggalin zina, ninggalin maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat tangan, kita tinggalkan semua. Di tengah jalan lagi ngerjain itu semua, ya, kita punya badan sakit. Nah, itu hakikatnya sakit kita naikin derajat kita. Mata kita sakit, atau mata kita sakit, naikin derajat kita. Sampai kapan? Sampai ketika kita sembuh dari sakit itu, dosa kita dihapus, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Bu cerita, Ustadz, ini murid saya cerita, saya semalam mimpi ketemu Rasulullah. Bapak Ibu pernah mimpi ketemu Rasulullah? Mudah-mudahan insya Allah, ya. Saya mimpi ketemu Rasulullah. Cuman pas Rasul datang, saya saking banget takut dan takzimnya sama Rasul, saya nggak sanggup memandang wajah Rasul. Dia nunduk aja, nunduk. Ya, sebagaimana kita kalau ketemu orang yang kita segen, kagak berani kita ngangkat pala, begini aja nunduk. Sampai kemudian Rasul ngajarin kami ngaji, Ustadz, diajarin ngaji sama Rasulullah. Antum bayangin, diajarin ngaji, ya Allah, nikmat banget tuh, diajarin ngaji sama Rasul. Saking luar biasanya Rasul, berwibawanya Rasul, saya nggak berani angkat pala, saya nunduk kepala. Ya. Kemudian sampai saya bangun, saya nggak lihat wajah Rasulullah. Saya nggak, Bu. Padahal kalau kita ngimpi, tinggal apa, Bu? Tinggal angkat kepala doang. Itu kelihatan mukanya Rasulullah. Ada lagi murid saya cerita, ya.
Ustaz, saya ngimpi Rasulullah. Ya. Saya ngimpi Habib Umar cium tangan. Saya ngimpi antum cium tangan sama Rasul. Tapi yang unik, saya lihat mukanya nggak kelihatan. Saya dongak nggak kelihatan. Kayak seolah-olah kayak kita nonton film Nabi. Ya. Badannya kelihatan, palanya enggak. Nah itu sebenarnya udah cakep, namanya ngimpi ketemu Rasul. Ya. Lianna syaitan la yumatsilu bi, karena setan nggak bisa menyerupai Rasulullah. Cuma ada cumannya, kenapa nggak bisa ngelihat mukanya Rasulullah? Karena mata yang sering memandang maksiat. Ya. Maka beruntung kalau Allah kasih ujian pada mata kita. Sakit mata, ya. Mungkin mata minus. Saya bersyukur alhamdulillah mata saya minus. Ya. Karena kalau ngeliat perempuan dari jauh nggak kelihatan. Coba kalau mata saya plus, kan makin kelihatan. Betul. Ya kan kalau minus kan jauh nggak kelihatan. Kalau plus kebalikannya, dekat nggak kelihatan, jauh jelas. Ya. Makanya saya kalau ke mall, masuk ke mall, alhamdulillah ya Allah, nikmat banget mata minus ya Allah. Nggak perlu pakai nunduk, emang udah nggak kelihatan. Ya. Tuh, ada yang ngomong dari dalam ya. Uhui. Nah itu mungkin cara Allah untuk mengurangi maksiat mata kita. Allah bikin mata kita minus. Maka bersyukur para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Bersyukur Allah kasih mata kita minus. Kenapa? Itu tanda mungkin kalau mata kita plus banyak maksiat. Maka ada amalan ya, yang pernah saya ceritakan dulu. Ada seorang murid pengen ketemu Rasul, pengen jumpa dengan Rasul. Kata gurunya, ente nggak bakal kuat ngelihat Rasul. Kenapa? Watt ente kagak kuat. Lampu yang 5 watt dikasih listrik 10.000 volt, meledak. Kenapa? Lampunya kagak kuat. Ini daya sangat tinggi ini. Enggak, saya pengen ketemu Rasul. Oh ya ikut saya, kata gurunya. Diajak sama gurunya, wali min auliillah. Ketika datang ke Masjid Nabawi, di depan makam Rasulullah, gurunya beri salam kepada Rasul, assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul kalau disalamin seperti itu akan jawab walaupun kita nggak dengar. Ya. Kata gurunya, hal tasma, jawabahu, ente dengar jawabannya? Enggak ya guru, aneh nggak dengar jawaban apa-apa. Pegang tangan aneh, dipegang. Ya. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Seketika dia dengar jawaban Rasul, wa alaikassalam, pingsan. Pingsan. Kenapa? Kagetnya. Ya, dia mendengar jawaban Rasulullah. Kenapa kok bisa dengar? Karena dipegang oleh gurunya. Gurunya punya watt yang kuat, sehingga dengan berpegang sama gurunya, sang murid yang tadinya lemah jadi kuat. Ya. Makanya kita kudu pegang sama siapa ya? Guru. Ya. Ntar pulang nih banyak yang megangin aneh gini. Ustadz saya mau ngeliat Rasulullah. Itu terjadi sama sahabat. Sahabat lagi lewat kuburan. Sahabat mah nggak punya apa-apaan. Ya. Orang soleh lewat kuburan dengar suara teriakan dalam kubur. Kok bisa dengar? Kan yang dengar kata Nabi cuman hewan-hewan doang. Kenapa manusia dengar? Karena di sebelah Rasulullah, masuk area hotspot Rasulullah. Ya. Ada lagi sahabat lagi kongko bareng-bareng duduk, tiba-tiba terdengar suara. Nanya sahabat, apa suara itu ya Rasul? Itu suara batu yang dilemparkan dari atas 70 tahun baru sampai ke bawah. Ya. Kenapa dengar suara batu di neraka? Dalam area Rasulullah. Makanya kita kalau bisa dekat dengan orang soleh, wa alhikna bis solihin, itu doanya, wa alhikna bis solihin. Ya Allah deketin kita sama orang soleh, walaupun kita bukan orang soleh. Kalau dekat sama orang soleh, kebagian berkahnya. Dia doa, ya Allah berkahilah kami, kita di situ dapat berkahnya. Ya Allah ampunilah kami, kita di situ Allah ampuni dosa kita. Berkah dekat orang soleh, bukan hanya berkah, berkatnya insya Allah. Ustadz pulang ngajar, ya dulu saya begitu. Guru saya pulang ngajar, bawa berkat. Dapat gak gitu? Dapat. Bawa berkat duren, makan gak duren? Makan. Itu namanya berkat, insya Allah. Tapi jangan dari berkat, yang kita cari berkahnya, ya gitu.
Nah, jadi takwa itu adalah mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu doang sebenarnya tugas kita. Ya, walaupun kata ulama yang namanya mengerjakan perintah Allah ya, dimulai dari yang fardu. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ya, tidak ada yang lebih disukai oleh Allah. Ya, tidak ada yang lebih kusukai kata Allah dalam hadis qudsinya daripada seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan yang fardu. Ingat, tidak ada yang lebih Allah sukai dari seorang hamba yang mendekatkan diri dengan yang fardu. Artinya kalau kita pengen takarub sama Allah, kerjain yang wajib dulu. Kalau bisa kita bikin di buku kita, apa sih yang wajib-wajib? Contoh sholat 5 waktu. Perbaiki sholat kita. Rapi sholat 5 waktu, apalagi yang wajib? Ngaji. Ya. Taklim nih kayak gitu. Kata Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Apalagi sih yang wajib? Oh, yang wajib bakti sama orang tua. Apalagi yang wajib? Oh, zakat di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, zakat fitrah di bulan Ramadan. Apalagi yang wajib? Oh, yang wajib adalah kita menyantuni anaknya. Pokoknya semua hal yang wajib di list. Ya. Nah, biasanya orang sering lupa. Yang orang sering lupa adalah yang wajib adalah tobat pada Allah. Ya. Tobat. Kita udah ngaji, udah sholat, udah ini, kok belum sampai-sampai juga sampai Allah? Ada hal yang kita lupa. Kita punya dosa 2, sama Allah, sama manusia. Kalau sama Allah, istighfar, baca Sayyidul Istighfar, Allah ampunin. Tapi yang repot yang kedua ini, dosa sama manusia. Kita mungkin sewaktu kita lagi belajar di sekolah pernah nyolong apa? Indomie, nggak bayar. Ya. Bis pesan ambil, makan tinggal. Beli gorengan, makan 5 ngaku 2. Ya. Ya. Pernah nggak begitu? Ngaku aja pasti pernah. Ya. Kalau saya alhamdulillah didikan orang tua nggak pernah ya gitu. Makanya ya, pentingnya didikan orang tua ya gitu. Kalau yang namanya nyolong sih insya Allah enggak ya gitu. Nah jadi yang begini-gini yang mesti kita bayar nih. Ya. Kita merasa udah enak sholat kita, udah puasa udah enak, kok masih ada yang ganjal nih, mungkin utang belum bayar. Ingat ya, yang punya utang ya, bayar. Ya. Punya utang apa? Bayar. Ya. Jangan sepelekan utang walau cuma 5.000 perak, karena nanti di hari kiamat 5.000 akan ditagih Allah. Ya. Jangan sepelekan utang 1.000 perak, karena 1.000 nanti ditagih sama Allah. Nah maka bisa jadi kita nggak nyampe kagak naik karena tobat yang kedua belum kita kerjakan. Itu tobat karena dosa dengan hak-hak manusia. Nah saya kasih amalan ya. Antum tulis baik-baik, mudah-mudahan ini amalan bisa mengganjal kita ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu baca banyak-banyak habis sholat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini kalau kita baca yang artinya ya Allah ampunilah aku dan wali orang tuaku dan orang-orang yang memiliki hak terhadapku. Nah, ini yang ketiga. Wali ashabil huquqil wajibati alayya. Ini fungsinya apa Ustaz? Nanti di hari kiamat manakala antum dihisab sama Allah, kita dihisab sama Allah, dipintai pertanggungjawaban yang atas amal ini. Ya fulan, ente di dunia pernah nyolong. Kita udah punya nih istighfar di dunia nih, ane kasih antum tuh. Ya. Jadi istighfar yang kita baca, nanti kita kasih tuh orang yang pernah kita ambil barangnya. Ya. Jangan sampai yang diambil sholat kita, jangan sampai yang diambil puasa kita, jangan sampai yang diambil sedekah kita. Ini aja nih istighfar buat dia. Gitu. Ya. Apalagi yang misalnya minumnya kita nggak tahu, minumnya di puncak. Ya, warungnya di mana? Puncak, udah kena longsor. Nah kita mau bayar gimana? Warungnya udah longsor, udah nggak ada warungnya. Utang udah 20 tahun. Maka caranya tadi astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Alhamdulillah
ada susu ya. Pertanda baca doa, Allahumma jammilhum ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan, nah ya Tuhan. Mudah-mudahan yang bagi susu Allah panjangkan umurnya insyaallah. Allah jaga kesehatannya. Alhamdulillah. Ya jadi kalau mau mulai yang fardu dulu. Jangan pakai nafsu kita. Mohon maaf ya. Dalam kitab fikih ulama sih beda pendapat. Kata ulama nggak boleh seseorang mengerjakan sholat sunnah sebelum mengkodok sholat wajib. Ya. Jadi kalau kita pernah meninggalkan sholat wajib di masa lampau, jangan dulu ngerjain sholat duha, jangan dulu ngerjain sholat witir, jangan dulu ngerjain tahajud, jangan dulu qabliyah ba'diyah sebelum kita membayar sholat yang kita tinggalkan di masa yang lalu. Jika apa? Ingat. Saat saya nggak ingat dosa saya kebanyakan, saya ninggalin sholat tiap hari. Hitung aja dah hitung ya. Kira-kira aja, kira-kira udah hati kita tenang, udah baru mulai. Itu yang pertama ya. Kata ulama yang pertama itu. Ini dipegang oleh mazhab Syafi'i. Nah, kata ulama yang lain ya, nggak perlu. Cukup mengerjakan sholat sunnah karena nanti akan ditambah ya. Jadi ada dua pendapat. Kalau kita punya mengerjakan dosa ninggalin sholat di masa yang lampau, yang pertama kodok kalau kita ingat, apalagi baru-baru ya, wah kemarin nggak sholat subuh, wah kodok wajib. Kalau itu wajib. Kalau yang lama-lama saking banyaknya kita nggak ingat, udah kalau itu cukup kita ngerjain sholat apa? Sunnah. Ya, jelas sampai sini. Nah inilah pondasi kita. Ya. Kalau kita pengen dekat sama Allah, pengen takarrub ke Rasulullah, pondasinya ini ngerjain yang wajib dulu. Ya. Baru setelah yang wajib kita kerjakan, la yazalul abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ada seorang hamba senantiasa mengerjakan yang sunnah ya, sampai aku mencintainya ya. Baru tahap inilah Allah memberikan cinta kepada kita setelah kita mengerjakan apa? Sunnah ya. Apa sunnah yang kita kerjakan? Ini yang paling ringan, siwak. Sekali lagi sih, siwak kecil, ringan, murah, nggak pakai jual mobil, nggak pakai kredit, belinya cash. Dipakai kata Rasulullah, as-siwak matharatun lil fam, bisa membersihkan mulut, wa mardatun lirrabb, bisa membuat Allah ridho. Allah, cuman siwak sekecil ini. Apalagi sunnah yang kita kerjakan berurutan. Saya ada referensi buat antum. Silakan cari terjemahannya kalau memang nggak mampu bahasa Arab. Kitab Risalatul Mu'awanah. Ya, silakan dicatat, ditulis. Wajib antum punya kitab tersebut, namanya Risalatul Mu'awanah. Itu karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ngajarin kita tentang bagaimana cara kita dekat sama Allah. Ya. Itu bab pertama bahas masalah yakin. Bab pertama. Bab kedua masalah ibadah sunnah. Ntar ada diajarin wajib bagi kamu sholat duha, sholat witir, sholat tasbih, sholat qobliyah ba'diyah, dan sebagainya. Ntar di ujung-ujung bahas masalah akhlak. Wajib kamu tawadu, ikhlas, sabar itu. Ya. Kalau bisa punya di rumah, baca. Ya. Insya Allah kalau kita baca ini sih ketemu juga ntar insya Allah ya. Karena saya juga mengutip kitab Habib Abdullah dalam kitab yang saya karang ini. Ya. Jadi kalau bisa tuh kita punya di rumah. Terjemahannya aja beli. Ya. Karena saya yakin antum semua ngaji di sini pengen dapat ridho Allah, pengen masuk surga, pengen dekat dengan Rasulullah. Nggak mungkin kalau kita nggak mengamalkan ilmu. Ya, maka saya sampaikan pada pekan lalu, ada orang ngaji, belajar, udah setahunan, bertahun-tahun belajar, kok nggak bikin tenang hati. Ya, Ustadz kok saya ngaji gini-gini aja, pernah nggak bertanya begitu? Perasaan Ustadz saya kalau ngaji rutin dah Ustadz, cuman kok saya gini-gini aja. Pertanyaan kita, kok bisa orang ngaji seperti itu? Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati kita tenang. Kok Ustaz saya kok udah muter-muter tasbih udah ribuan kali kok nggak tenang-tenang juga. Ya. Mau tahu salahnya di mana?
yang bikin kita nggak tenang adalah maksiat. Kita zikir tapi sambil ngomongin orang. Sini. Ente tahu nggak? Tuh tetangga Susi hamil. Ya. No, Rodi nyolong motor orang. Ya, maaf yang namanya sama ya. Oh no, Udin nyolong. Sambil zikir tapi ngomongin orang. Ya. STMJ sholat terus. Itu yang bikin kita punya hati nggak tenang. Ya. Sama bini di rumah kagak akur, sama janda akrab. Sama bini kagak akur, sama janda akrab. Ya. Maaf kalau ada yang nyinggung, ini nggak nyinggung nggak, ini emang kenyataan. Ya. Sama orang di WA aktif banget, sama bini ngomong singkat banget. Kalau mau orang nih mau janda sebelah, assalamualaikum tetanggaku, tetanggaku. Adakah yang bisa saya bantu? Begitu. Kalau bininya yang GAP, udah GAP. Udah kayak nulis di Asia Huawei. Nulisnya singkat-singkat. Ini kan tandanya apa? Ya. Dia dahulukan orang ketimbang di rumahnya sendiri. Ya. Makanya kembali lagi ya, kalau kita pengen ngerjain amal yang fardu dulu. Nah baru aku cintai kata Allah. Apa efeknya kalau Allah cinta? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntulahu sam'ahu alladhi yubsiru yasma'u bih. Aku akan menjadi telinganya yang dia mendengar dengan telinga tersebut. Maksudnya apa? Telinga kita telinganya Allah, nggak demen dengar gosip. Ya. Siapa ibu-ibu yang masih gurih dengar gosip, berarti kupingnya bukan kuping Allah. Kalau dengar gosip gurih banget kan ya. Tadinya mau pulang, Bu saya pulang Bu. Bentar ada berita hot nih. Apaan tuh? Ini biasa tetangga kita, masa ampun. Lagi ngobrol lagi. Seru kan gitu. Sama bapak-bapak juga begitu juga, main catur ambil sekat ngomongin orang gitu. Makanya Allah jadi kuping telinga. Ya. Wa kuntul ladzi ya. Aku menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Aku menjadi mulutnya, aku menjadi matanya, aku menjadi kakinya. Ini kata ulama, ketika orang sudah sampai pada tahap ini, mulutnya mulut Allah, tangannya tangan Allah, kupingnya kuping Allah. Maka pernah nggak kita dengar ada orang soleh, masya Allah, kalau ngomong benar aja. Ya, kalau ngomong benar. Kalau jangan pulang, entah tabrakan. Pulang tabrakan bener. Kenapa kok ngomongnya sesuai dengan kenyataan? Karena mulutnya sudah jadi mulutnya Allah. Ya. Karena mulutnya sudah jadi apa? Apa yang diucapkan itu sebagaimana yang akan terjadi dengan takdir Allah. Itu. Pengen punya mulut begitu? Jangan repot. Kalau antum punya mulut begitu repot ntar. Tak orang nyalip antum, tabrakan. Tabrakan. Kita pakai enggak ya. Makanya orang yang punya mulut begitu, Allah jadiin hatinya lapang. Karena bahaya orang kalau sudah ngomong, orang soleh, kalau udah ngomong nggak redo aja, ya kejadian. Maka di Jawa dulu nggak dipanggil kiai kecuali keramat mulutnya. Almarhum, almarfurlah Kiai Haji Maimun Sugar ya. Main ke Mesir. Ini yang cerita salah satu santrinya yang ada di Mesir. Lagi main ke Mesir, lagi bayar hotel dimahalin. Beliau cuma bilang laisa minna, ini bukan golongan kita. Artinya apa? Orang kita sama muslim kok dimahalin. Beliau nggak redo. Cuman bilang laisa minna doang. Habis jalan naik taksi, jalan di tengah jalan dapat kabar hotel yang tadi ditempatin kebakaran. Allah. Keramat. Gak heran kenapa? Ada kisah yang membuat saya yakin beliau wali Allah. Ada kisah. Salah seorang santri ada yang dari kalangan habaib, keturunan Rasul. Cuman dia nggak ngomong. Namanya Zaki kalau nggak salah. Dia nggak ngomong. Datang masuk pesantren, kan biasa tanya, ente dari mana? Orang tua siapa? Dia nggak ngaku bahwa dia habaib. Malamnya Mbah Maimun ngimpi Rasul mendatangi beliau. Ya, antum bayangin, ya, ngimpi ketemu Rasul
Allah. Itu ada cucu aneh namanya Zaki, aneh titip sama ente ya. Rasul sendiri yang nyerahin ke Mbah Maimun. Allah. Diserahin langsung oleh Rasulullah. Lantas tengah malam beliau bangun, dicari, mana Zaki, mana Zaki? Dicariin santrinya yang namanya Zaki. Kenapa? Ente jangan bohong aneh. Ente zuriyah Nabi ya? Iya Kiai, aneh barusan mimpi ketemu Rasulullah. Nitipin ente sama aneh. Allah, ada yang begitu. Masih ada yang begitu. Allah. Dulu ada ulama almarhum Syekh Yasin Al-Fadani. Ada orang Padang sini. Nah, kalau orang Padang tuh panggilnya Al-Fadani ya. Ulama asal darah Padang, cuman udah lahir di sono. Tapi tetap masih mengakui daerahnya Al-Fadani. Syekh Yasin ya. Salah seorang muridnya ya, sekarang namanya Profesor Sayyid Agil Munawwar. Mantan Menteri Agama. Kalau nggak salah Menteri Agama ya. Yang pernah ya, dulu di penjara ya gitu. Nah, beliau itu salah seorang muridnya pernah berkisah bahwa suatu hari beliau sedang nanya beliau, ya Syekh, saya mau nanya, ini saya dapat hadis, ini hadis bukan? Sebentar, tunggu besok ya. Besok kemari lagi. Besok ke situ lagi, datang ke situ nanya, Syekh gimana? Iya, semalam saya mimpi ketemu Rasul. Saya sudah tanya Rasul, ini hadis. Antum bisa bayangkan, seenak itu pengen ketemu Rasul. Allah. Lah kita ya Allah ngaji tiap malam Jumat, baca sholawat, baca maulid. Kalau asar kalau kita diri, kalau tiap hari Jumat baca sholawat dulu, baca Al-Kahfi, baca sholat duha. Kalau nggak ketemu Rasul juga salah kita di mana? Ya. Berarti makom kita terlalu apa? Jauh dengan beliau-beliau yang kalau bahasanya entah malam pengen ketemu bisa. Ya. Kalau kita udah baca sholat malamnya nggak ngimpi, karena belum pengen, ya. Belum kebanget apa pengen. Ya. Orang yang sudah kebanget pengen, insya Allah ngimpi. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita ngimpi Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah jadi itu ya, perkara yang bisa membuat orang masuk ke dalam surga adalah takwa dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Tapi saya katakan pada pekan lalu yang namanya akhlak respon spontan nggak bisa. Ya. Nggak bisa kita punya respon yang cakep kecuali dilatih ya. Makanya dalam istilah dunia tasawuf tulis ada yang namanya riyadhah. Ada yang namanya apa? Riyadhah. Apa sih riyadhah? Arti secara bahasa olahraga. Cuman yang dimaksud riyadhah di sini latihan jiwa ya. Kita pengen punya sifat jadi orang yang sabar. Pengen nggak? Kalau pengen punya sifat orang yang sabar, rajin-rajin puasa. Orang kalau rajin puasa, insya Allah Allah kasih sabar. Pengen jadi orang yang bersyukur, rajin-rajin mengucap alhamdulillah. Dapat baju alhamdulillah, minum air alhamdulillah, makan alhamdulillah, selamat alhamdulillah, naik motor alhamdulillah, naik mobil apapun alhamdulillah. Insya Allah malamnya melatih kita bersyukur. Ya. Karena kadang-kadang suka lupa gitu ya. Kalau perkara alhamdulillah biasanya yang gede-gede doang. Dikasih mobil, alhamdulillah. Dikasih minum, makasih ya. Itu doang. Yang gede alhamdulillah. Apa kayak sujud-sujud? Ya, yang gede alhamdulillah. Ada gak nikmat yang setiap hari Allah kasih tapi kita nggak syukuri? Padahal kita nggak minta. Ya, kita minta nih ya Allah besok ada mobil ya Allah. Mudah-mudahan besok punya mobil. Punya motor, punya TV misalnya, besok ada yang bawain motor ke rumah, kira nggak gitu? Semalam doa soalnya, pagi Allah kasih, alhamdulillah. Tapi ada dan sering kita dapat nikmat, nggak pakai dipinta Allah kasih. Apa itu? Nikmat nafas tiap bangun tidur. Bangun tidur, alhamdulillah. Kan enak begitu. Ya. Bangun tidur, mana HP? HP mana HP? Betul ya. Rokok. Kopi. Baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur.
Maka manusia itu begitu. Nanti kita ada dua torekoh nih, dua jalan. Antum pilih mana? Torekoh susah apa torekoh seneng? Saya mau tanya, antum pengen dekat sama Allah dengan Allah kasih susah mulu, apa pengen dikasih seneng mulu? Pilih yang mana kira-kira? Dekat sama Allah dengan cara Allah kasih susah, apa dekat dengan Allah dengan cara seneng mulu? Jawab dong, jawab. Seneng ya? Seneng ya, seneng. Umumnya orang pengennya seneng ya. Makan enak, tidur enak, punya bini cakep, mukanya bening kayak anti gores. Duit banyak, di rumah kayak bubaran pabrik, banyak banget duitnya. Mobil Alphard, Fortuner, ngambrak, Ferrari. Terus mimpi ketemu Nabi. Masya Allah, nikmat banget udah ya. Dosa dikit, mati masuk surga. Lah kan enak banget begitu. Ada yang begitu, hidup begitu, ada. Pengen yang gitu jalannya. Sebenarnya dua cara kita pengen dekat sama Allah, bisa dengan jalur yang berat, bisa dengan jalur yang ringan. Antum tinggal pilih. Kalau yang berat biasanya torekohnya ya, itu Naqsyabandi, Qadiri biasanya. Ya. Yang ntar kalau dalam dunia torekoh tuh gitu. Orang yang ngikutin cara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya bukan Jailani, bukan Al-Jilani. Ya saya koreksi nih, bukan Al-Jailani. Kalau Jailani anaknya Ahmad Dhani itu. Yang benar Al-Jilani ya. Nah, kalau ngikutin thariqah beliau untuk dekat sama Allah nyusahin dirinya. Puasa ya, mujahadah, nyari makan yang halal, makan jangan yang enak-enak, kalau perlu makan campurin pasir dikit. Ya. Orang kalau makannya enak banget kan repot. Enak ya. Kalau orang makannya pakai pasir kan susah. Dipilih-pilih tuh makannya, ya. Makannya dikit. Ya. Itu cara mendekatkan diri, metode Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Atau enggak metode-metode ulama-ulama sufi. Banyak yang begitu, enggak tidur semalaman. Nah, ada ulama yang deketin diri sama Allah dengan cara yang enak-enak. Nah, ini buat antum cocok kayak ini ya. Bagaimana? Minum yang enak, makan yang enak, tidur di tempat yang paling empuk. Biar apa? Biar pas kita bilang alhamdulillah, benar-benar alhamdulillahnya dari hati. Ya. Minum yang enak, minum yang enak. Ya. Ya. Kalau kita minum yang enak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak gak alhamdulillahnya? Baru sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau minumnya enak, airnya putih, airnya mahal, sehat lagi, dibagi lagi minumnya. Ini bagi nih. Ya, buat sponsor ya, saya udah taruh sih. Yang mau beli bisa buat. Intinya itu. Udah dibagi, minumannya enak, kan alhamdulillah dari apa ya? Coba kalau kita minumnya nggak enak, minumannya air rebusan langsung yang bau gosong. Kan ada tuh ya dulu ya, air yang direbus, dimasak ya, man baunya bau gosong, bau apa namanya? Bau sangit. Minum nih, bisa gak? Alhamdulillah nggak bisa. Gini sih rasanya. Makan nasi doang, kayak garam, enak gak? Enak ya? Orang dulu berarti zaman kolonial. Kalau saya milenial. Itu generasi kolonial, makan nasi pakai garam diupuk-upuk gitu ya. Orang dulu banget. Ada namanya gemblengan, tahu gemblengan ya? Terigu campur pakai gula, pakai air teh, sorry. Enak tuh, nikmat itu. Kalau anak sekarang, what is gemblengan? Which is secara saya ini orang kota. Waduh, baca bahasa Inggris, soal makannya gemblengan. Jadi tadi kalau kita ngikutin jalannya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, memang jalannya berat, mujahadah. Inna ma'al usri yusra. Setelahnya Allah kasih gampang. Nah ini yang ada jalur lain tadi, jalur Syekh Abdul Hasan Syazili
atau yang kita kenal dengan Thariqah Syazili. Makan yang enak, minum yang enak, agar apa? Agar alhamdulillahnya dari hati. Ya. Nah kita tinggal milih dua ini, tapi nanti pembahasannya mungkin tahun depan kali lah ya. Yang jelas, ya. Ya, karena panjang banget ini penjelasan ini ya. Mungkin kita lewatin ini dulu, hatam ini baru kita bahas masalah Thariqah. Yang jelas, ya kita ini semua sama-sama pengen dekat sama Allah. Kita ngaji pengen dekat, maka tadi saya baca doa tuh, nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Ya Allah, saya niat belajar, saya niat ngajar. Wa tadzakkura wa tadzkir. Saya niat untuk ngingetin diri saya dan ngingetin orang. Wa naf'a wal intifa. Saya niat ngasih manfaat dan ngambil manfaat. Wal ifadah wal istifadah. Saya niat ngasih materi dan ngambil materi dari antum semua. Nah itu niatnya, ujungnya ibtigha'a wajhillah, karena seraya mengharapkan ridho Allah, wa mardotih, ya, wa qurbih, dekat sama Allah, ya, wa thawabih, ngarep pahala dari Allah. Nah karena kita ngaji niat pahala dari Allah, niat dekat sama Allah, maka kalau bisa pulang dari sini ilmunya diamalin. Pulang dari sini ilmunya diamalin. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian yang selanjutnya wasuila an aktsari ma yudkhilun nasa nara. Ditanya Nabi tentang yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Apa sih yang bikin masuk orang ke dalam neraka? Kata Nabi, ajwafan, dua lubang. Jauf itu lubang. Tambahin an, dua lubang. Al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Itulah yang paling banyak bikin orang masuk ke dalam neraka. Yang pertama mulut. Kenapa mulut? Ya. Ada sebuah hadis, dalam hadis Nabi, ya, siapa orang yang nyinyir, gunjing, mencemooh dosa orang lain, maka dia tidak akan mati sebelum mengerjakan dosa tersebut. Kita gunjing tetangga kita, Ustadz doang, anaknya hamil di luar nikah. Tuh kan gunjing kita. Saya mau tanya, ada gak Ustadz yang pengen anaknya hamil di luar nikah? Pasti gak ada. Nah kita sebagai tetangga gunjing dia, ngomongin dia, ntar lihat anak yang gunjing akan hamil di luar nikah. Kita gunjing orang, badan doang gede, ya, kagak sholat di masjid. Ntar kita akan punya saat di mana kita badan kita kuat, nggak mampu ke masjid. Maka nggak boleh kita mencemooh orang lain. Orang yang salah jangan dicemooh, tapi diajak. Ya. Kadang-kadang suka kita mencemooh orang tetangga kita, saudara kita, anak-anak pinggir jalan kita cemooh. Ya. Merasa kita lebih baik. Nah itu yang bikin penyakit hati. Takabbur 'alan nas. Ada kisah, ada Bani Israel, seorang Bani Israel. Dulu di zaman Bani Israel, ini orang soleh, luar biasa, ahli ibadah, ahli sholat. Suatu hari lewat, saking dia punya karomah, dia punya awan yang kemana-mana ngikutin dia. Saking solehnya, awan kemana-mana ngikutin dia. Ketemu seorang tukang maksiat, ya. Orang suka maksiat ketemu berpapasan nih berdua. Tatkala berpapasan, orang yang rajin ibadah memandang orang yang maksiat tadi dengan pandangan menghinakan. Dia tukang maksiat begini. Orang yang tukang maksiat mandang orang yang rajin ibadah dengan pandangan malu, ketemu orang yang rajin malu. Akhirnya apa? Karena kesombongannya dia bertemu dengan orang yang tukang maksiat, ya. Karena kesombongannya itu awan berpindah ke orang yang maksiat. Karomahnya orang yang taat pindah ke yang maksiat. Kenapa? Karena yang taat sudah sombong. Itulah penyakit pertama yang ada di alam semesta ini semenjak iblis berkata apa? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Tuh. Dipakai sama dia, berpindah karomahnya. Sama kita pulang ngaji, pulang taklim, lihat ada orang pinggir jalan, anak-anak pang lagi main gitar, lagi dogur, lagi nongkrong. Jangan katakan dalam hati kita, wah ini orang-orang calon ahli neraka nih, ahli nar nih, besok mati masuk suul khotimah nih. Jangan. Kita doakan ya Allah, doain mudah-mudahan mereka dapat hidayah.
doain dapat hidayah. Sama kayak Abu Hanifah yang saya pernah kisahkan dulu, punya tetangga tukang minum, nyanyi-nyanyi tiap malam. Apa beliau menyakiti dia? Enggak. Diomelin? Enggak. Dibilangin? Enggak. Beliau Abu Hanifah cuman gelar sejadah, beliau malam sholat, beliau munajat, beliau minta Allah kasih hidayah untuk tetangganya. Suatu saat orang yang tadi suka nyanyi, yang gangguin dia tiap malam, nggak kedengeran lagi suara nyanyiannya. Ditanya, mana si Fulan yang biasa nyanyi? Lalu kemudian kata tetangganya, si Fulan masuk penjara, wahai imam. Didatengin penjaranya, dibilang sama sipir, wahai sipir, bebaskan dia, saya jaminannya. Orang yang tadi suka nyanyi-nyanyi tiap malam, bikin berisik tetangganya Abu Hanifah dan sebagainya, seketika nangis. Dia merasa terenyuh. Kenapa? Apa yang dikerjakan selama ini suka menyakiti Abu Hanifah, tapi balasan dia kepada saya, dia malah membebaskan saya, menjamin dirinya untuk kebebasannya. Tobat ya. Tobat. Allahu Akbar. Kira-kira kita sudah sampai tahap mana ya, untuk menapaki jejak para alim ulama seperti itu ya. Maka sekali lagi ya, yang paling banyak masukin orang ke neraka mulut kita. Yang para ibu-ibu jaga mulut kita sama suami, yang suami jaga mulutnya sama istri. Kalau pengen marah mendingan di silent aja, mode getar aja ya. Gitu. Namanya marah mode getar ya. Kan jadi nggak dosa tuh. Kayak film sinetron, dasar istri nggak tahu diri gitu. Tapi kita nggak usah ngomong, dalam hati aja, dasar suami nggak tahu diri, pulang badan bau, minta kopi, pulang nggak bawa duit. Dalam apa? Dalam hati minimal ya. Jadi marah mode getar ya. Jadi kalau bininya pulang salaman, pas malaman bininya getar, kamu marah ya? Mode getar. Terus ngaji mau ustad ya. Kan kode jadinya kan gitu ya. Sampai tahap di mana yang bikin kita marah udah nggak lagi bikin kita marah. Allah lebarin hati kita. Tadinya suami pulang ke rumah nggak ada kopi, ngamuknya luar biasa. Pulang ngaji di Ittihad, nih bentar malam pulang nih. Pulang nggak ada kopi, Allah luar biasa. Allah lagi saya uji kesabaran tuh. Saya lagi uji kesabaran sama Allah. Enggak pulang, bininya dimpuk-puk, ya Allah, istriku bangun. Ngapain bang? Bikinin kopi. Ya pakai akhlak begini. Itu kan fadilah ngaji begitu ya. Sebelumnya ngamuk, minta bikin kopi. Kalau udah ngaji enggak, yang bikinin kopi dong. Bang, aku capek ayah. Udah, aku mau janda sebelah bikin kopi. Udah bikin sekarang. Makanya Bu, ya sekali lagi saya ingatkan, sering-sering jamu suami, sering-sering senyum sama suami di rumah, karena di luar sana banyak janda yang tersenyum padanya. Hati-hati, hati-hati tuh. Ya. Kita kalau kurang-kurang di rumah takut-takut, ya kalau bisa mijit Bu, kalau bisa masak, bisa bikin kopi sunnah. Yang paling wajib bisa mijit. Kenapa? Istri nggak masak, suami bisa nyari makan di luar. Tapi istri nggak bisa mijit, takut-takut lakinya mijit di luar, kan repot itu. Gak bercanda. Yang belakang udah ngantuk banget soalnya ya. Dikit lagi insya Allah, dikit lagi ya. Dah, ya. Yang terakhir yang bikin masuk orang ke dalam neraka adalah kemaluan ya. Ini yang mudah-mudahan Allah jaga. Apa sih kemaluan di sini? Satu, maaf ya, onani, dalam bahasa lain istimna ya. Apa sih onani Ustaz? Nah, apa sih istimna? Mengeluarkan sperma dengan cara sendiri tanpa dibantu istri. Ya. Jadi syaratnya kalau pengen yang halal, ya itu yang ngerjain siapa? Istri. Yang belum nikah tutup kuping ya. Mohon maaf, ada kejadian. Ini saya kisahkan. Pelajaran buat ibu-ibu dan bapak. Ada ustadz ditanya, Ustadz, apa hukumnya onani? Oh, onani nggak boleh, cuman kalau sama orang tertentu boleh. Hah, maksudnya? Ya sama orang tertentu, kayak saya gitu.
Akhirnya itu ustadz dionaniin sama si muridnya. Ini kejadian. Ya, baru dapat saya kisah tadi pagi. Ya, saya nggak perlu sebut namanya, pelajaran aja ya. Bukan ngomongin orang, ini pelajaran buat antum semua. Ya, kalau nyari guru buat anak kita, cek kebiasaannya. Ya. Akhirnya dikerjakan berkali-kali sampai nanya sama saya, emang benar Ustadz ada dalil yang membolehkan bahwasanya orang boleh dionaniin sama orang lain? Tuh. Antum bisa bayangkan? Ya. Cuman satu yang boleh onania itu istri, selesai udah nggak ada yang lain. Ya. Itu. Bahkan di kampung saya ada juga modus. Ini perlu saya kasih tahu. Ada orang foto dengan banyak habaib, foto dengan banyak ulama nih, aneh nih, foto dengan Arifin Ilham, foto dengan UJ, foto dengan Habib Ali, foto dengan Habib fulan. Tujuannya apa? Menarik jamaah. Selesai narik jamaah, dapat anak-anak muda, mohon maaf, ya, diajak sodomi. Ya. Ini kejadian. Ya. Nah orang-orang kayak begini yang mesti antum jaga ya. Pokoknya ada gelagat-gelagat orang-orang udah mengarah ke arah homoseksual gitu. Nah, itu bisa dicek, gampang ceknya ya. Coba antum lihat kuku antum semua, coba lihat kukunya. Lihat kuku coba ya. Iya. Coba Kalau ngelihat kuku begini, padahal laki-laki, ini agak-agak begini ntar. Itu pertanda ya kalau begini. Kalau laki non, lihat kuku. Ini laki gini. Kalau kuku. Nah, nih, hati-hati yang begini nih. Hati-hati. Coba ntar kalau antum ketemu ada guru, Ustadz, coba Ustadz kukunya kayaknya kotor dah. Hah, masa sih? Ustadz ngelambai begini tadi. Hati-hati ya. Ya, kalau saya, Ustadz, gimana? Wah, jago silat. Nggak mungkin. Ngomong nggak mungkin begini ya gitu. Jadi orang Betawi dari dulu jago sholat, jago silat. Makanya dipertanyakan kebetawiannya. Kalau Ustadz nggak bisa silat, ya. Ustadz lagi ceramah, ada jamaah ngamuk, mukul, pukul sikut, gitu. Itu tandanya Ustadznya lelaki namanya. Ya. Besok gitu tes ya, Ustadz. Tanda-tanda. Hati-hati ya, gitu. Hadirin sekalian, nah tuh, begini repotnya deh itu. Ustadz yang benar, hadirin sekalian, begini khotbah, ya, jangan begini, miring deh. Ya. Wallahu a'lam. Intinya jaga ya, mulut dan kemaluan. Insya Allah kita ketemu lagi nih ya, nggak panjang-panjang. Emang saya pengen jabarin yang banyak aja. Insya Allah nih lembarannya nanti disimpan lagi. Pekan depan kita bawa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama-sama kita dengar pembahasan yang sangat bermanfaat sekali buat kita ya, terkait akhlak dan adab yang mana bisa mengatakan kita ke surga dan kita semua selamat dari siksa api neraka. Amin ya Allah. Baik, mengingat waktu sudah hampir 11:30, kami tidak buka pertanyaan. Tapi nanti kami mau pertanyaan bisa langsung setelah kajian itu atau nanti dari WA bisa nanti komunikasi langsung ke beliau. Baik, saya senang sekali malam ini alhamdulillah tampak ramai sekali yang hadir. Mudah-mudahan bisa istiqomah yang berkelanjutan sebagai pemanasan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ya, karena insya Allah kita akan bertemu bulan Ramadan kemungkinan di akhir April. Sekarang sudah Februari, di bulan Maret, jadi sekitar 3 bulan, kurang lebih 3 bulan lagi. Dan dengan kita menghadiri majelis taklim, kemudian meningkatkan kualitas ibadah kita, dan persiapan nanti di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bapak sekalian bisa mengajak kembali, ya kan, mengajak yang belum hadir di majelis sholat Jumat yang kami laksanakan setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat pada sholat Isya bacaan dari Maulid Nabi dan lanjutkan kajian ulama turut bersama guru kita Ustaz Ahmad Al-Farisi. Dan yang belum masuk grup bisa juga langsung menghubungi kami atau langsung untuk bisa dimasukkan di grup majelis sholawat al-Fatihah.
Nah tadi sempat disinggung Prof. Sayyid Akil Al-Nawar, salah satu murid dari ulama Padang ya, Padang. Insya Allah beliau akan mengisi hari Ahad besok tanggal 9 Februari kajian duha, hari Ahad kajian duha. Insya Allah akan mengisi Prof. Sayyid Akil Al-Nawar, mantan Menteri Agama. Baik, itu saja yang dapat kami informasikan. Alhamdulillah infak jamaah berkumpul sejumlah Rp700.000. Kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jazaa. Mudah-mudahan menjadi wasilah terkabulnya hajat dan doa jamaah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir tadi saya dapat informasi untuk menu makan malam hari ini nasi ayam opor. Mudah-mudahan cukup ya. Amin ya Allah. Baik, silakan Ustaz Ahmad Al-Farisi untuk kajian majelis sore hari ini. Baik para jamaah, nanti yang pengen mewarani silahkan ambil di depan, dan ingat jangan diletakkan tapi dibawa pulang. Baik, kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan bacaan kita semua. Yang belum punya anak, Allah mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh-soleha. Yang belum menikah, Allah berikan pasangan yang soleh-soleha. Yang sudah menikah, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan istri kita istri yang soleha, suami kita suami yang soleha, anak-anak kita anak yang berbakti pada orang tua. Ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Allah berikan taufik hidayah untuk mengamalkan ilmu kita. Allah berikan kita rezeki untuk bermimpi Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kita kesempatan untuk bermulai pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Allah berikan kepada kita mati husnul khatimah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.